warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda kullahu lillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Nusalli wa nusallimu ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa qaidina wa imamina nabiyyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah nashhadu annahu qad ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha lil-ummah wa kashafa bihi al-ummah wa ala man sara ala nahjihi wastanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi wa la bid'ati wa jahada fi sabili haqqa jihadi ila yaumil qiyamah. Subhana wa subhanahu wa ta'ala walhamdulillahi la syarika lah la ilaha illa huwa ilayhin nusyur. Subhana ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni asbahtu minka fi ni'matin wa afiyatin wa sitr wa atimma alayya ni'mataka wa afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma asbaha bi min ni'matin aw bi ahadin min khalqik fa minka wahdaka la syarika lak wa lakal hamd wa lakal syukru ma'lum. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang senantiasa Allah mudahkan, Allah berkahi, Allah berikan istiqomah dan sabat dalam ibadah, dalam kebaikan, dan mudah-mudahan semuanya insyaallah tuntas sampai akhir Ramadan dan kemudian kita mendapatkan predikat muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita ingin menyegarkan kembali ingatan kita tentang kewajiban yang tidak lepas dari rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan, dan ini menjadi sangat penting diingatkan karena waktunya sudah sangat mepet, yaitu tentang zakat fitrah. Saya lebih fokus pertama kali tentang zakat fitrah, insyaallah nanti sedikit menyinggung tentang zakat mal. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Itu landasannya. Khudh min amwalihim, ambillah dari harta mereka shadaqatan. Makna sedekah di sini artinya zakat. Tutahhiruhum, mensucikan mereka, harta mereka, juga jiwa mereka, wa tuzakkihim biha, dan membersihkan, mensucikan dengan melalui zakat itu. Hukumnya zakat fitrah ini wajib. Rasulullah SAW bersabda, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha. Maaf dari ayat ya. Rasulullah SAW bersabda seputar tentang kewajiban zakat ini, farada Rasulullah SAW zakatal fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal unta was saghiri wal kabiri minal muslimina wa amara biha an tuadda qabla khurujin nas ila shalah. Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah, ukurannya so'an. So'an itu satu sok. Nah, kalau sekarang di Indonesia nggak pakai ukuran satu sok ya. Satu sok itu ukuran dahulu sama dengan ukuran yang sekarang tidak lagi dipakai, yaitu mud. Satu sok itu adalah menurut Imam Madhab Maliki sama dengan
4 mud. 1 mud itu sama dengan 675 gram. Jadi 1 sok menurut Imam Maliki adalah setara dengan 2.700 gram atau sama dengan 2,7 kilo. Ya, kilo apa? Kilogram, bukan meter, jauh semua. Kilogram. Nah, pendapat yang lainnya, Imam Syafi'i berpendapat bahwa 1 sok itu sama dengan 2.751 gram atau 2,75 kilogram. Ada selisih kan? Ada beda kan? Tadi pertama berapa Imam Maliki? 2,7 kilogram. Kalau Imam Syafi'i 2,75 kilogram. Nah, menurut pendapat Imam Hambali, ukuran 1 sok itu sama dengan 2,2 kilogram. Nah, Imam Hanafi ini yang paling besar, yaitu 1 sok sama dengan, bahkan lebih tinggi kata beliau, minimal 3,8 kilogram. Ada berapa pendapat tadi? 2,7, 2,75, 2,2, 3,8 kilogram. Itu 1 sok. Itu ukuran wajibnya zakat. Bapak-bapak udah bayar zakat belum nih? Udah ya? Berapa kilo? 2,5. Ya, Ustadz kok jadinya 2,5, gimana ceritanya itu? Nah, jadi ulama di Indonesia kemudian mengambil jalan tengah antara 22, 27, 25, tengah-tengahnya berapa? 2,5. Ada yang sempat ngusulin tuh, ya Anzi 2,8 kilo aja. Ya memang kisarannya 2,5 sampai 3 kilo. Makanya bagusnya Bapak Ibu sekalian, zakat fitrah itu tidak ngepres banget 2,5 kilo, tapi ditaikin dikit, ditambahkan. Apalagi sekarang beberapa pedagang dapat peluang buat bisnis zakat fitrah lewat jual beras dengan dalam bentuk beras kemasan. Oknum lah, tidak semuanya. Yang nakal-nakalnya imannya begitu dah ya. Dengan cara ukurannya dikurangin dari semestinya. Kalau 2,5, 2, enggak sampai tuh 5-nya. 2,2, 2,3. Kadang-kadang kita pernah dulu tuh nimbang ulang, hitung ulang, enggak sama, kurang. Nah, makanya sangat dianjurkan Bapak Ibu adik sekalian yang mau zakat fitrah dengan beras, maka pastikan dihitung ulang kalau Bapak Ibu beli dalam bentuk kemasan. Kenapa? Karena nantinya mempengaruhi puasa Ramadan ya Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Itu ceritanya kenapa jadi 2,5 kilogram. Kalau dikonversi ke dalam bentuk liter, ya tinggal kali itu ya, 1 kilo berapa liter? Nggak ada pedagang beras di sini. Jago biasanya. Berapa kilo? Berapa liter? Udah 3,5-nya dah ya. Kalau 2,5 3,5. Kalau 2,8 atau 3 kilo ya berarti ya 4 liter gitu ya, ditambahin dah. Minimal tadi Bapak Ibu sekalian, minimal banget 3,5. Itu pun pastikan tidak kurang lagi. Udah minim kurang lagi, coba itu. Minimalis banget itu, kayak rumah. Hadirin sekalian, itu ukuran tentang zakat fitrah. Apa yang dizakatkan,
Nah, ini juga perlu sedikit kita singgung, kita bahas. Kalau melihat pada pendapat setidaknya 4 mazhab yang sudah mendapat pengakuan di dunia Islam, yaitu mazhab Imam Hanafi, mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Maliki, maka memang ada beberapa pendapat mereka, setidaknya ada 2 pendapat dari 4 mazhab ini. Mazhab Imam Syafi'i, mazhab Imam Maliki, mazhab Imam Hambali, mereka lebih cenderung untuk memilih zakat fitrah itu dalam bentuk qutul balad. Apa itu qutul balad? Makanan pokok sebuah negeri. Enggak sama semuanya. Ustaz, kok di Arab bukan beras ya? Iya bukan, karena mereka makan pokoknya bukan beras. Ada yang korma, ada yang gandum. Ustaz, kalau zakatnya pakai lontong gimana? Ya bukan. Kan kita kalau buka puasa makanan pokok itu ya beda. Makanya kadang sebagian orang kita Indonesia nih, kalau dipilih buka puasa takjil antara lontong sama korma, lakukan mana? Lontong. Masya Allah. Jadi bukan puasanya lontong kalah korma. Nah, sebagian negeri memang makan pokoknya tidak sama. Di Indonesia makanya menjadi beras. Nah, kalau suruh makan gandum gimana, Ustaz? Ya boleh, cuman jarang gitu ya. Kalau di Sumatera Selatan itu bahkan buka puasanya lebih keren lagi. Empek-empek. Saya waktu itu beberapa tahun lalu saya jadi dai dari Kedubes Saudi yang kerjasama dengan Kemenak, ditugaskan di Oku, Ogan Komering Ulu. Pak Herman yang tahu tempatnya nih. Batu Raja, batunya Pak Raja, cincin mulu banyak pesan. Nah, kalau buka puasa itu tiap hari suguhannya apa? Bukannya lontong apa korma, empek-empek, wajib itu. Masya Allah, perut saya mules ya. Cukonya nggak tahan. Hadirin sekalian, nah, zakat fitrah itu adalah menurut pendapat Imam 3 tadi, yaitu Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, adalah qutul balad, makanan pokok sebuah negeri. Indonesia beras. Nah, hanya satu, yaitu pendapat Imam Abu Hanifah atau pendapat Imam Hanafi yang membolehkan zakat dikonversi dalam bentuk uang. Tapi tadi sudah saya singgung, berapa zakat fitrah menurut pendapat Imam Hanafi? Berapa kilo? Halo? Lupa? Lali? 3,8 kilo. Jadi berapa rupiah tuh? Kali aja dah. Ya. Ustaz, kalau gitu nggak sah dong zakat kita. Kita akan konversinya 2 kilogram kali berapa rupiah beras yang rutin dikonsumsi setiap hari. Misalkan Bapak Ibu berapa rata-rata nih? 10 ya. Kalau 2,5 kilogram kali 10.000 sama dengan berapa? 2 sekilo berapa sih? 10.000 tadi ya. Kalau 2, kilo berapa? Itu masih liter yang 10.000 ya. Kalau sekilo, oke lah, 3,5 liter kali 10.000 berarti 35.000 gitu ya. Bukan 42. 12.000. Ya. Itu gimana Ustaz? Ya nggak apa-apa lah untuk orang Indonesia ya. Untuk Indonesia. Ustaz, kita ikut mazhab Imam Syafi'i ini, bukan mazhab pemerintah. Ya emang ada mazhab pemerintah? Nggak ada. Mazhab itu kalau fikih 4 lah, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Dan memang menjadi 2,5 kilo atau 3, liter itu formulasi yang sudah digodok, yang sudah didiskusikan, yang sudah
dibahas oleh banyak para pakar, para ilmuwan, ulamanya, umaroknya, praktisinya. Nah, insya Allah ketemu angka itu, insya Allah tidak menyesatkan, insya Allah tidak sesat dan menyesatkan. Tinggal kita pilih yang mana yang menurut kita hati kita tenang, tidak kemudian juga menyalahkan atau pendapat saya yang paling benar, tidak. Karena ulama saya tadi sudah ngasih banyak berbagai macam pilihan, ya sekalian. Itu mungkin untuk zakat fitrah ukurannya dan besarannya jika dalam bentuk uang. Hadirin sekalian, sekarang kita masuk ke mustahiquz zakah. Mustahiq zakat itu tadi yang sempat saya bacakan sedikit di awal ayatnya, ada di surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Ada 8 ya. Fariidatan minallah. Pertama, golongan penerima zakat. Ustaz, ayatnya kan sedekah jadi zakat. Ya, ini perlu juga dicampaikan nih. Tadi ayat yang pertama saya singgung, khud min amwalihim shadaqatan. Artinya shadaqatan di sini bukan sedekah, tapi zakat. Sama dengan di ayat At-Taubah ayat 60, surat At-Taubah ayat 60, innamas shadaqatu lil fuqara. Kata shadaqat di sini artinya zakat. Ya, sesungguhnya zakat itu didistribusikan, disalurkan lil fuqara, pertama orang-orang fakir. Yang kedua lil masakin, orang-orang miskin. Ustaz, apa bedanya fakir dengan miskin? Kalau orang fakir adalah orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kehidupannya. Pokoknya udah nggak bisa ngapa-ngapain dah. Kehidupannya betul-betul nggak bisa, buat makannya nggak bisa. Itu fakir namanya. Kalau miskin agak mendingan sedikit, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya. Jadi dia punya pendapatan, punya penghasilan, ada income, tapi nggak cukup, itu miskin. Nah, tapi kalau orang punya pendapatan, punya penghasilan gede sebenarnya, nggak cukup mulu, itu namanya apa? Fuqara masakini itu namanya tuh. Iya, siapa itu? Yang mengikuti hawa nafsu itu. Pendapatannya gede, gajinya banyak, asetnya masya Allah, kurang mulu itu. Nah itu fuqara masakini ya. Hadirin sekalian, itu golongan dua yang menjadi mustahiquz zakah. Yang ketiga wal 'amilina 'alaiha, yaitu para pengurus zakat. Siapa mereka? Orang yang diberi tugas resmi untuk mengumpulkan dan membagikan zakat, baik itu secara resmi dari pemerintah ataupun dalam sebuah kelompok masyarakat. Makanya di pemerintah dibentuk namanya Baznas, Badan Amil Zakat Nasional. Nanti daerah namanya ada Bazda, ada lagi nanti LPZ ya, Lembaga Pengelola Zakat. Nanti di bawah lagi ada namanya UPZ, Unit Pengelola Zakat. Mudah-mudahan nanti ke depan Al-Anzi pengennya sih jadi UPZ resmi, pengennya biar nanti kita memang mempunyai kesahan dan legalitas yang memadai. Itu untuk pengurus zakat, mereka punya hak juga untuk mendapatkan zakat. Yang keempat mu'allaf. Apa tuh orang mu'allaf? Orang non muslim atau orang kafir yang kemudian masuk Islam atau minimal ada harapan masuk Islam, agar nanti imannya menjadi lebih baik, karena biasanya orang mu'alaf imannya masih lemah. Mereka termasuk mustahiqiz zakah. Yang kelima budak. Nah, ini sudah nggak ada lagi ya zaman sekarang insya Allah. Atau mungkin orang muslim yang ditawan oleh orang kafir, itu termasuk juga
mustahiquz zakah. Yang keenam, al-gharimin. Ini al-gharimin perlu juga nih. Artinya orang yang berhutang. Ustaz, pesona kahuripan ini kan berhutang semua, ini belum pada lunas rumahnya. Al-gharimin mustahik semua nih si rumahan, 3.000 unit tuh, mustahik zakah semua, keren. Cuman punya mobil 2. Bukan rumahnya 4. Satu pesona 1, satu pesona 2, banyak. Al-gharimin juga, double al-ghariminnya. Nah, pengertian al-gharimin itu adalah orang yang berhutang karena kepentingan bukan maksiat, apalagi dorongan hawa nafsu tadi itu, dan tidak sanggup membayarnya. Kalau menyicil masih sanggup nggak tuh? Kita punya utang KPR, sanggup dengan nyicil itu sanggup nggak? Kalau ini nggak sanggup sama sekali, nah, itu gharimin tuh. Jadi antum gharim nggak nih? Masih sanggup nggak? Yes. Kalau nggak sanggup udah pulang, tinggal di rumah, take over. Dapat ya tuh gharimin kategorinya, ya dapat zakat insyaallah. Nah ini al-gharimin yang betul nggak sanggup lagi udah. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan Islam, dibayar hutangnya itu dengan zakat walaupun dia ya. Kita bukan termasuk itu lah insyaallah. Itu tentang definisi al-gharimin agar kita juga memahaminya dengan lebih tepat. Memang dia berhutang dan betul-betul tidak sanggup membayarnya lagi, baru dapat zakat atau mustahiquz zakah. Yang ketujuh, fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, mempertahankan Islam, kaum muslimin, misalkan juga untuk kepentingan membangun rumah sakit, sekolah Islam, rumah sakit Islam dan seterusnya. Atau juga ya ada yang bilang para guru Ustaz gimana? Fisabilillah. Ya boleh sih, tapi lihat juga kalau gurunya, kiai, ustadznya juga udah berlebihan masa dikasih zakat juga gitu. Ya nggak apa-apa sih, ada yang lebih prioritas. Yang ke-8, orang yang sedang dalam perjalanan atau ibnu sabil, musafirin, tapi bukan dalam rangka maksiat. Ini 8 golongan mustahiquz zakah. Nah nanti distribusi zakat itu adalah diberikan kepada mereka ini. Sekarang siapa saja yang wajib zakat? Hadirin sekalian, yang wajib zakat itu dia muslim tentunya yang pertama, kedua dia sesuai dengan hadis tadi adal abdu wal hur, hamba ataupun orang merdeka, insya Allah nggak ada lagi hamba ya, budak, laki perempuan tetap, kecil besar tetap harus dizakatkan. Jadi baik balik maupun belum balik tetap harus zakat. Nah orang tuanya, bapak-bapak ini yang punya tanggungan anak yang masih kecil, itu yang harus membayarkan zakat mereka. Ya. Saat anak saya masih kecil, masih balita, dizakatin. Anak saya masih SD, belum akil balik, dizakatin. Siapa yang bayar zakat? Orang tuanya. Kalau di rumah punya pembantu, gitu kan, punya babysitter, nah itu juga menjadi tanggungan dia. Hadirin sekalian, itu orang-orang yang wajib membayarkan zakat. Kapan waktunya zakat fitrah? Hadis tadi menunjukkan dikerjakan, dibayarkan dari awal Ramadan sampai qabla khurujin nas ila shalah, sampai orang keluar untuk melakukan sholat apa? Idul Fitri. Hati-hati, makanya mepet waktunya dari awal Ramadan sampai nanti akhir. Ketika orang mau melaksanakan sholat Idul Fitri, itu tidak boleh lagi, bukan tidak boleh, jatuhnya bukan lagi zakat fitrah tetapi sedekah. Masalahnya puasanya ngatung kalau dibayarkan zakatnya setelah waktu terakhir, jadi mempengaruhi puasa Ramadannya dia. Makanya Bapak sekalian, saya sangat menganjurkan ini, bahkan sifatnya wajib menganjurkan.
bayarlah zakat fitrah jauh-jauh hari sebelum orang keluar untuk melaksanakan sholat id. Kalau di masjid ya nggak harus nungguin itu Bapak Ibu. Biasanya sebagian masjid sudah tutup sebelum H-2, H-1. Nah, perlu dibayarkan itu. Kalau mau nunggu waktu afdolnya bagus, cuman distribusi sendiri. Misalkan malamnya, ya, itu boleh. Tapi kalau melalui panitia biasanya mereka sudah closing karena persiapan untuk sholat Idul Fitri. Faman addaha qabla sholati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da sholati fahiya shadaqah minas shadaqat. Sudah saya bahas tadi ya. Yang melaksanakan atau membayarkan zakat sebelum sholat, maka dia zakat makbulah yang diterima zakat fitrah. Tetapi orang yang membayarkan zakat fitrah setelah sholat Idul Fitri, maka itu tidak dianggap zakat fitrah, tetapi dianggap sebagai sedekah saja. Baik, hadirin sekalian, itu tentang zakat fitrah, insyaallah. Terakhir mungkin zakat yang selain fitrah, ada juga zakat mal. Bapak Ibu hadirin semuanya, ini sedikit saya singgung saja biar nanti tidak ada yang salah memahami. Zakat itu juga ada namanya zakat zakat mal. Apa itu zakat mal? Yaitu zakat dari harta yang dikenai zakat zakat yang dikenakan atas harta yang secara substansi perolehannya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Zakat mal terdiri simpanan harta, uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, aset perniagaan, hasil dagang, tambak atau laut, hasil sewa aset dan sebagainya. Nah, ada zakat emas, ada zakat atas uang, surat berharga, perniagaan, pertanian, peternakan, perindustrian, pendapatan, zakat rikas. Nah, kita ini yang gampang zakat pendapatan yang disebut dengan zakat profesi. Ya. Zakat profesi itu adalah pertama syaratnya dua, ketika sudah sampai kepada nisabnya, juga sudah sampai pada haulnya, waktunya. Berapa nilainya? 2,5%. Berapa nisabnya? Kalau emas itu 85 gram, haulnya 1 tahun. Kalau untuk profesi kita berarti setara dengan 85 gram emas. 1 gram berapa? 900.000 atau 1 juta? Berapa? Beli 900 kali 85 jadi berapa? Banyak. Enak bener jawabnya. 900.000 kali 85 76.500.000. Kalau sudah ada segitu aset yang Bapak miliki, maka wajib dizakatkan 2,5%. Berapa itu Pak Akmal? Pakai 100? Banyak amat. Ini bukan matematika, ini mati-matian namanya. 1.900.000 ya. 1.900.000. Kalau Bapak Ibu punya aset segini, maka harus dibayarkan. Yang punya mobil, enak tuh. Kalau mobilnya udah sampai nisab, harus dibayarin. Ya. Jangan ngedekem aja itu mobil. Zakat bayarin. Dan yang lainnya juga, yang punya emas, yang punya aset rumah, tanah, sawah, harus dizakatkan ketika sudah sampai pada nisabnya tadi itu. Berapa tadi? Berapa juta jadinya? Setara dengan 85 gram? Berapa?
8 76.500. 76 juta dah harus tuh Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa zakatnya bayar. Nah, itu untuk seputar zakat penghasilan. Nah, kita kan pendapatan kita itu diakumulasinya selama setahun. Kalau 76.500 itu bagi 12 bulan berapa? Bagi 12 bulan 6.370.000. Kalau Bapak Ibu sudah punya pendapatan baik gaji atau gaji juga dengan income tambahan, pendapatan tambahan diakumulasi segitu, maka sudah wajib harus bayar zakat. Tidak setahun sekali tetapi di bulannya atau di setiap bulannya. Jelas ya? Itu namanya disebut dengan zakat profesi. Memang kita tidak bayarkan setahun, tetapi kalau diakumulasi jumlahnya gaji kita ditambah pendapatan tambahan yang lainnya sudah sampai nisab. Ketika di jumlah dalam satu haul sudah sampai nisab, maka itu harus dibayarkan. Disebut dengan zakat profesi yang baru ditemukan di era modern ini. Cukup Bapak sekalian ya, itu kewajiban yang harus dibayarkan. Ustaz, saya udah bayar tiap bulan zakat profesi saya, langsung potong. Apakah nanti di akhir tahun saya harus bayar lagi? Fihi khilaf. Ada beberapa beda pendapat. Kalau sudah dibayar tiap bulan maka tidak perlu lagi dibayarkan. Itu pendapat yang kedua. Ada pendapat yang kedua, pendapat yang pertama, pendapat yang kedua tetap harus dibayarkan. Ya, tinggal iman kita aja yang ngomong dah. Ya. Yang pertama, yang kedua catatannya pendapatan itu jangan dipotong-potong duluan baru kemudian bayar zakatnya. Ustaz, pendapatan saya emang 10 juta sebulan, tapi saya bayar rumah, bayar cicilan mobil, bayar SPP anak, bayar buat dapur, bayar tinggal 1 juta Ustaz sebulan. Masa bayar wajib zakat juga? Enggak gitu cara ngitungnya. Bukan net tapi bruto. Oh ya. Hitungan kasar pendapatan 10 juta itu jangan setelah dipotong konsumsi rutin, bukan gitu caranya. Nah, itu mah orang yang gaji 1 miliar juga habis enggak bayar zakat ya. Pendapatan bruto kotor. Nah, baru kemudian bayarkan untuk yang lainnya. Ya. Hadis sekalian, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mengingatkan, wajib membayar zakat fitrah sebelum orang berangkat sholat Idul Fitri. Kalau di masjid-masjid itu biasanya H-1, H-2, maka sebelum itu segera bayarkan. Kedua, yang sudah sampai pada nisabnya, haulnya, yang punya aset maka atau emas atau tadi pendapatan atau sawah atau penghasilan ya, sudah sampai nisab dan haulnya, harus juga wajib mengeluarkan membayar zakat 2,5%. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Sebelum ditutup, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Insyaallah taqarrub kita, taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan Ramadan ini masih tersisa, manfaatkan untuk beribadah semaksimal mungkin di sisa-sisa terakhir bulan Ramadan. Kita beristighfar bersama-sama insyaallah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah min
من الخطايا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعلى عظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على نبينا سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اجمعين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا مريضا الا شفيته ولا هما الا فرجته ولا عيبا الا سترته ولا ضالا الا هديته ولا داعيا الا وفقته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Saya mohon maaf kurang lebihnya karena kemungkinan besar pekan depan sudah tidak lagi bulan Ramadan ya. Baik itu Jumat maupun Sabtu. Yang pasti Ahad atau Minggu tidak lagi ada kuliah subuh di sesi Ramadan. Walaupun ada nanti digantian dengan guru-guru kita yang lainnya. Saya mohon maaf kepada jamaah sekalian atas salah khilaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal saleh kita dan menutup seluruh kesalahan dan doa aib-aib kita. Wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.